Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mabrurah, NIM E 2019-2222. Saya dari Ekonomi Syariah 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember. Di video kali ini saya akan mempresentasikan isi makalah yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI, selaku dosen pengampu mata kuliah Peradaban Islam dan Islam Nusantara tentang Perang Salib. Yang pertama, pengertian Perang Salib. Perang Salib adalah serangkaian perang agama selama hampir 2 abad lebih sebagai reaksi dunia Kristen Eropa terhadap dunia Islam saja. Peristiwa Perang Salib terjadi pada masa Daulah Bani Abbasiyah keempat dalam kekuasaan Turki Bani Saljuk. Perang Salib awalnya disebabkan adanya persaingan pengaruh antara Islam dan Kristen. Penguasa Islam Alp Arslan yang memimpin gerakan ekspansi yang kemudian dikenal dengan peristiwa Manzikat pada tahun 464 Hijriah atau 1071 Masehi menjadikan orang-orang Romawi terdesak. Tentara Alp Arslan yang hanya berkekuatan 15.000 prajurit dalam peristiwa ini berhasil mengalahkan tentara Romawi yang berjumlah 200.000. Peristiwa besar ini menanamkan benih permusuhan dan kebencian orang-orang Kristen terhadap umat Islam, yang kemudian mencetuskan Perang Salib I. Perang Salib berlangsung 200 tahun lamanya, mulai dari 1095 sampai 1293, dengan 8 kali penyerbuan. Perang tersebut bertujuan untuk merebut kota suci Palestina, tempat tapak Tuhan berpijak, dari tangan kaum muslim. 2. Latar belakang terjadinya Perang Salib. Ada beberapa faktor yang memicu terjadinya Perang Salib, yaitu sebagai berikut. 1. Faktor agama. Sejak dinasti Saljuk merebut Baitul Maqdis dari tangan dinasti Fatimiyah pada tahun 1070 Masehi, pihak Kristen merasa tidak bebas lagi menunaikan ibadah ke sana, karena penguasa Saljuk menerapkan sejumlah peraturan yang dianggap mempersulit mereka yang hendak berziarah ke Baitul Maqdis. Yang kedua, faktor politik. Kekalahan Bizantium sejak tahun 330 dan jatuhnya Asia Kale ke bawah kekuasaan Saljuk telah mendorong Kaisar Alexius I untuk meminta bantuan kepada Paus Urbanus II. Paus Urbanus II bersedia membantu Bizantium karena adanya janji Kaisar Alexius untuk tunduk di bawah kekuasaan Paus di Roma, dan harapan untuk dapat mempersatukan kerajaan Yunani dan Roma. Dan di pihak lain, kondisi Islam pada waktu itu sedang melemah, sehingga orang Kristen di Eropa berani untuk ikut mengambil Perang Salib. Yang ketiga, faktor sosial ekonomi. Para pedagang besar yang berasal di pantai timur Laut Tengah berambisi untuk menguasai sejumlah kota dagang di sepanjang pantai timur dan selatan Laut Tengah untuk memperluas jaringan dengan mereka, sehingga mereka mau membantu dalam Perang Salib. Stratifikasi sosial mereka ketika itu terdiri dari 3 kelompok, yaitu kaum Kristen, kaum kesatria, dan kaum jelata. Yang ketiga, periodisasi Perang Salib. 1. Periode 1 disebut dengan periode penaklukan, yang terjadi pada tahun 1096 sampai 1144. Kemenangan pasukan Salib pada periode ini telah mengubah peta dunia Islam dan berdirinya kerajaan-kerajaan Latin Kristen di timur, seperti Kerajaan Baitul Maqdis di bawah pemerintahan Raja Godfrey. 2. Periode 2 atau disebut dengan periode reaksi umat Islam, yang terjadi pada tahun 1144 sampai 1192. Kemenangan kaum muslimin ini terlihat jelas setelah munculnya Salahuddin Yusuf al-Ayyubi
atau Salahuddin di Mesir yang berhasil membebaskan Baitul Maqdis pada 2 Oktober 1187. Yang ketiga, periode ketiga. Periode ketiga terjadi pada tahun 1193 sampai 1291. Periode ini lebih dikenal dengan periode perang saudara kecil-kecilan atau periode kehancuran di dalam pasukan salib. Pembahasan terakhir, pengaruh perang salib terhadap dunia Islam. Perang salib terjadi sampai akhir abad ke-13 memberi pengaruh kuat terhadap timur dan barat. Di samping kehancuran fisik juga meninggalkan perubahan yang positif, walau secara politis, misi Kristen Eropa untuk menguasai dunia Islam gagal. Perang salib meninggalkan pengaruh yang kuat terhadap perkembangan Eropa pada masa selanjutnya. Akibat yang paling tragis dari perang salib adalah hancurnya peradaban Bizantium yang telah dikuasai umat Islam pada perang salib keempat hingga pada masa kekuasaan Turki Utsmani pada tahun 1453. Akibat seluruh kawasan pendukung kebudayaan Kristen Ortodoks menghadapi kehancuran yang tidak terelakkan, yang dengan sendirinya impian Paus Urbanus II untuk unifikasi dunia Kristen di bawah kekuasaan Paus menjadi pudar. Bagi umat Islam, perang salib tidak memberikan kontribusi bagi pengembangan kebudayaan, malah sebaliknya, kehilangan sebagian warisan kebudayaan. Peradaban Islam telah diboyong dari timur ke barat. Dengan demikian, perang salib itu telah mengembalikan Eropa pada kejayaan, bukan hanya pada bidang material, tetapi pada bidang pemikiran yang mengilhami lahirnya pada masa Renaissance. Hal tersebut dapat dipahami dari kemenangan tentara salib pada beberapa episode, yang merupakan stasiun ekspedisi yang bermacam-macam, dan memungkinkan untuk memindahkan khazanah peradaban timur ke dunia Masehi Barat pada abad pertengahan. Di bidang seni, kebudayaan Islam pada abad pertengahan mempengaruhi kebudayaan Eropa. Hal ini terlihat pada bentuk-bentuk arsitektur bangunan yang meniru arsitektur gereja di Armenia dan bangunan pada masa Bani Saljuk. Juga model-model arsitektur Romawi adalah hasil dari revolusi ilmu ukur yang lahir di Eropa Barat yang bersumber dari dunia Islam. Bagi dunia Islam, perang salib telah menghabiskan aset kekayaan bangsa dan mengorbankan putra terbaik. Ribuan penguasa, panglima perang, dan rakyat menjadi korban. Gencatan senjata yang ditawarkan terhadap kaum muslimin oleh pasukan salib selalu didahului dengan pembantaian massal. Hal tersebut merusak struktur masyarakat yang dalam limit tertentu menjadi penyebab keterbelakangan umat Islam dari umat lain. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.